Oke. Yang berikutnya namanya pengendalian masukan. Ya. Teman-teman lihat di buku ini modul yang kegiatan belajar berikutnya ya. Ini agak panjang nih ya. Ini pengendalian aplikasi. Kalau yang sebelumnya itu kan pengendalian sistemnya ya. Jadi masalah fisiknya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita ngomong masalah pengendalian aplikasinya ya. Jadi pengendalian tapi dipasang di dalam pengolahan atau software aplikasinya. Kayak gitu. Nah, yang pertama kita kalau ngomongin aplikasi kan pasti ada masukan, pemroses, sama pengeluaran. Nah, yang pertama kita bahas masukannya dulu. Yang masukannya yang pertama ada namanya echo check. Echo check itu operatornya membandingkan data yang diinput dengan data yang seharusnya. Jadi contohnya gini, teman-teman kan input data. Input data itu jangan cuma kayak ngetik fokus di keyboard sama monitornya doang ya. Jadi teman-teman juga harus melihat sumbernya. Oh ini benar nggak nih? Apa yang saya ketik itu yang seharusnya segitu. Jadi kayak dicek lagi. Yang saya ketik ini benar nggak sih sesuai dengan aslinya atau enggak. Yang kedua namanya existence check. Membandingkan kode input dengan kode yang sudah valid. Ya. Jadi kan ada beberapa kode yang jadi kan menginput itu kan nggak sembarang input ya. Jadi sudah ditentukan di awal. Nah itu dicek apakah cara kita menginput itu sudah sesuai dengan kode yang valid. Kalau yang ketiga itu membandingkan kodenya dengan field di file induk. Ya. Jadi kan teman-teman punya file induk ya. Kemudian fieldnya itu kan sudah ada isinya. Nah teman-teman itu membandingkan data yang saya input sekarang ini itu sebenarnya sudah ada di file induk atau enggak sih, kayak gitu. Jadi di match kan, makanya namanya matching check. Yang keempat namanya field check. Field check itu mencocokkan nilai field dengan tipe field. Contohnya apa? Nilai field kalau gini, kalau nilainya itu misalnya tipe fieldnya numerik ya. Jadi misalnya itu kita itu harus mengisi NIM. NIM itu kan numerik ya, kan nggak ada angka nggak ada hurufnya kan, angka semua. Nah berarti nggak mungkin dong ketika kita ngisi NIM terus ada misalnya 108 ABC, kan nggak mungkin ya, karena semuanya numerik, harus semuanya berupa nomor. Oke. Yang kelima namanya sign check. Sign itu mengecek tanda, khususnya kalau misalnya tipe filenya itu numerik ya, kan ada positif ada negatif tanda itu ya. Jadi itu positif atau negatif gitu, itu sign-nya, tandanya itu dilihat. Yang keenam namanya relationship atau logical check. Maksudnya apa? Hubungan antar item yang diinput itu harus masuk akal. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Relationship atau logical check itu gimana? Nomor 6. Ya, hubungannya masuk akal. Apa yang dimaksud dengan data yang diinput harus masuk akal, atau hubungan antar itemnya harus masuk akal? Maksudnya gimana? TikTok, ayo. Ayo apa? Ya, Mas Yohanes, ketik. Yang lain silakan. Mbak Arpa, Mbak Santi, Mbak Sri Yuli. Foto sama usia, contohnya. Ini hubungan antar item ya. Hubungan antar item. Nanti nomor 6 sama nomor 7 ini mirip-mirip ya. Relationship and logical, sama yang ketujuh itu limit and reasonable. Itu nanti beda, tapi mirip. Kalau yang keenam ya, relationship itu hubungan antar item harus masuk akal. Yang ketujuh itu inputnya beralasan atau tidak. Nah, ini nanti 6 sama 7 ini sedikit mirip, serupa tapi tak sama. Gimana?
hubungan antar item. Hubungan antar item. Kalau hubungan antar item ini berarti datanya dimasukkan ada 2 ya. Ya apa? Teman-teman masih ingat gak kalau di pelajaran akuntansi ya kan ada 2 sisi, ingat nggak? Ada debit, ada kredit. Yang di debit apa? Jika yang di debit akun ini, maka kreditnya akun ini, kayak gitu. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman membayar biaya perawatan gitu ya. Nah, misalnya teman-teman yang dikreditkan itu apa? Biaya ya, beban ya. Sorry, debitnya kan beban, misalnya beban perawatan. Nah, berarti kan harus ada uang yang keluar, ya kan? Berarti kan lawannya apa? Kas keluar. Nah, tapi misalnya saat itu, misalnya teman-teman menginputnya debitnya beban perawatan, ternyata kreditnya beban gaji, kayak gitu. Nah, itu kan nggak masuk akal, ya, nggak matching antara data satu dengan data yang lainnya, kayak gitu. Kalau nomor 7 ini ada hubungannya sama Mas Yohanes. Mengecek nilai input beralasan atau tidak. Misalnya masukin foto, ya, fotonya usia 80, ya, misalnya fotonya bayi ya, fotonya bayi tapi ditulis usia 80 misalnya, kayak gitu. Nah, kalau itu harus dicari lebih lanjut alasannya, logiknya. Ada lagi yang lebih tidak logis lagi, contohnya gini, tempat tanggal lahir gitu ya, misalnya Surabaya 30 Februari 2001. Ayo. Ada yang tahu janggalnya di mana? Janggalnya di mana? Tempat tanggal lahir Surabaya 30 Februari 2001. Janggalnya di mana? Tahunnya kenapa Mbak Santi? Kenapa tahunnya? Harusnya tahun 2000 gitu. Jadi saya ganti 30 Februari tahun 2000. Masa? Nah, itu Mas Yohanes. Bulan Februari nggak ada tanggal 30. Ya? Tanggal 29 juga bisa. Kalau lahirnya tahun 2000. Ya? Pada tahun-tahun tertentu. Tapi nggak mungkin sampai 30. Ya? Nah, oke. Nomor 8. Range check. Seleksi nilai agar tidak keluar jangkauan. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya gaji. Ya? Gaji, misalnya UT mencatat pengeluaran untuk gaji tutor. Tutor Bunila gajinya misalnya 1M gitu. 1 miliar gitu ya. Ngarepnya saya sih. Tapi kalau udah ditulis gitu tuh kelihatan kelihatan mungkin nolnya kepencetnya kebanyakan, ya. Nah, kan kadang kan nggak sengaja kalau kita ngetik-ngetik masukin data, mungkin nolnya kebanyakan, kayak gitu. Nah, itu kan kalau diinput segitu beneran terus saya ditransfer 1 miliar beneran gimana? Ayo, kan alhamdulillah. Nggak ya. Nah, itu makanya kita butuh namanya range check. Jadi jangan sampai input data yang dimasukkan itu keluar dari jangkauan. Yang nomor 9 namanya self-checking digit. Maksudnya apa? Memeriksa kebenaran digit data. Ya. Misalnya gini, saya dulu tuh sering banget teman-teman waktu masih ngaudit ya, waktu masih jadi auditor, itu kan yang dilihat kan angka semua. Ya. Nulis misalnya, ini kalau ini sering banget nih kesalahan terjadi kayak gini. Kalau yang dicontoh di buku ya, 8598. Kelebihan jadi 85598 ya. Atau digitnya dikurangi 8598 jadinya cuma 858 kayak gitu. Ini kan kalau cuma 4 ya digit. Terus kalau misalnya angkanya itu miliaran,
Nah, itu bisa jereng mata ngeliatinnya ya. Nah, jadi itu perlu hati-hati banget digitnya. Jadi digit itu melihat satu persatu angka. Ya. Atau misalnya posisi digitnya salah. Atau kesalahan ini misalnya, kesalahan penulisan digit. Ya. 8598 jadi 8593 karena 3 sama 8 mirip. Atau misalnya 7211 jadi 1211 kayak gitu. Ya. Tahu ya? Terus berikutnya nomor 10 namanya sequence check. Sequence check itu memeriksa urutan record. Caranya dengan membandingkan nilai field record dengan yang sebelumnya. Jadi biar tahu kalau itu tuh berurutan atau enggak gitu ya. Jadi dilihat atasnya, record atasnya. Yang 11 namanya label check. Label check itu kan dilabelin, pita magnetik kan dilabelin. Nah, labelnya itu dicek sama isinya itu matching enggak. Jangan-jangan labelnya tulisannya misalnya data gaji, ternyata isinya data utang. Ya. Yang ke-12 namanya batch control. Batch control itu biasanya terjadi kesalahan ketika melakukan recordnya itu dalam bentuk batch atau barengan banyak-banyak gitu ya. Misalnya sekali input tuh 10.000 data gitu kan. Nah kan ada kemungkinan apa operatornya tuh ngantuk apa capek atau gimana gitu ya. Nah, akhirnya gimana cara ngeceknya kalau data 10.000 data yang diinputnya sudah benar atau enggak? Yang pertama, caranya ngecek financial total atau total nilai rupiah. Yang seharusnya sama yang diinput totalnya sama atau enggak nilai rupiahnya. Atau hash total atau kode fieldnya. Harusnya sekian field. Apa cocok atau enggak? Atau cara yang ketiga, record count. Jumlah dokumen atau jumlah record. Kalau misalnya harusnya 10.000 record, nah teman-teman lihat filenya ini udah benar-benar 10.000 atau enggak. Kayak gitu. Yang terakhir, zero balance check. Zero balance itu terjadi hanya jika terdapat kasus balance-nya harus sama dengan 0. Contohnya apa? Neraca, sisi kiri dan sisi kanan harus sama, jadi balance-nya zero. Ya. Atau ada yang bisa kasih contoh lagi, zero balance check itu apa? Ada yang tahu? Zero balance check, cara ngeceknya selain neraca, contohnya apa lagi? Halo. Halo. Zero balance check, selain neraca contohnya apa? Yang harus balance. Harus sama, jadi harus sama dengan 0. Weleh, kok terdiam? Ektok. Ayo dengerin saya apa enggak ini, ayo. Ayo, jangan ditinggal pergi lo ya, nanti saya nangis. Denger tapi dijawab, Rek. Ayo. Mikir. Jangan lama-lama mikirnya. Apa coba? Gampang, ayo berhubungan dengan mata kuliah yang lain loh ya, mata kuliah sebelumnya. Apa kas masuk sama kas keluar? Ya enggak? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya ingin tanya lagi loh. 12 pengendalian masukan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya tanyain. Enggak ya. Udah, beneran nggak ada. Tit, saya lanjutkan. Berikutnya, pengendalian dalam pemrosesan. Tadi kan aplikasi input kan